Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan lanjutkan tentang kajian kita mengaji Minhajul Abidin. Kali ini kita akan lihat masih kaitannya ibadah. Ibadah adalah kekayaan bagi para wali, bagi para aulia. Di mana isi kekayaannya? Wa bidha'atul aulia, annal ibadata bidha'atul aulia. Ibadah itu merupakan kekayaan atau harta kekayaannya para wali. Kata bidha'ah fil asli qit'atun wafiratun minal mal. Jadi arti bidha'ah itu merupakan potongan bagian yang sempurna daripada harta. Jadi makanya kita artikan bid'atul aulia, hartanya daripada para aulia, kekayaannya para aulia. Tuftana litijarah. Kalau orang punya harta dagangan, itu kan. Ketika kita berusaha, ada benda-benda yang perlu dijual belikan, itu kekayaannya itu. Itu adalah harta dagangan. Kata wali, aulia. Apa itu aulia? Al-aulia jam'u waliyin. Kata aulia itu bentuk plural, bentuk jamak daripada wali. Siapa sih wali itu? Wa huwa al-arif billahi wa sifatihi. Wali itu orang yang mengenali, orang yang arif mengenali Allah dan mengenali sifat-sifatnya atau kualitas-kualitasnya Allah Subhanahu wa taala. Hasba ma yumkinu al-muwadhabah ala ta'at. Jadi sesuai dengan kadar kekuatan pembiasaannya, penjagaannya, pemeliharanya kepada ketaatan. Al-mujtanibi al-ma'asi, dan menghindari, menjauhi kemaksiatan. Itu arti wali. Jadi wali itu seseorang yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, sehingga memiliki kekuatan untuk menjaga, membiasakan pada ketaatan dan menghindari daripada perbuatan maksiat. Itu wali. Sedangkan wal mu'rid anil inhimak fil ladat wasyahawat kama qalahu al-alamah Ibnu al-Mudabihi naqlan Said, dan senantiasa berpaling, meninggalkan daripada ketertarikannya, keterikatannya kepada kelezatan-kelezatan syahwat. Itu wali. Itu pengertian wali. Itu kata waliyun yang berwazan fa'ilun. Jadi ada lagi fa'ilun bimakna fa'ilun. Wa ulima minhu anna tu'atiya syahawat la yunafi al-wilayah. Nah, di sini bisa dikenal dengan pengertian tadi bahwa wali itu orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari pada perbuatan kemaksiatan, dan orang itu senantiasa mengenal Allah dan sifat-sifatnya, dan berpaling daripada keterikatan-keterikatan pada kelezatan-kelezatan dan syahwat. Nah, di sini diketahui bahwasanya ketika melakukan atau memenuhi syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, ini la yunafil wilayah, tidak menghilangkan kewaliannya. Bukan berarti ketika kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwat kita, keinginan kita kemudian hilang kewaliannya, tidak. Karena tadi dasarnya adalah ketaatan kepada Allah. Itu ketika diartikan kata wali bermakna fa'ilun waliyun. Au man tawallallahu amrahu falam yakilhu li nafsihi. Orang yang senantiasa tunduk
segala urusannya tunduk, segala urusannya dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan kepada dirinya sendiri. Itu wali. Jadi wali itu benar-benar pasrah total, segala-galanya semuanya merupakan kehendak atau iradah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya enggak merasa punya kemampuan untuk mengurus, mengatur dirinya. Itu wali. Itu makna wali. Nah, adapun fa'ilun bimakna maf'ul. Ada juga kata fa'ilun, waliyun bimakna maf'ulun sebagai objek. Qala al-Ustaz Al-Muqasim al-wali lahu maknayani. Jadi kalau tadi yang pertama seorang wali itu memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Semuanya itu adalah serahkan kepada Allah dan berkuasa, yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata wali yang bermakna maf'ulun. Wazan waliyun. Jadi objek. Objek siapa? Allah yang berperan semuanya. Kemudian ada penjelasan dari Ustadz Abu Qasim. Wali itu mempunyai dua makna. Ahaduhuma fa'ilun bimabna maf'ul. Wa huwa man yatawallallahu subhanahu amrahu. Jadi maf'ul itu bentuk objek ya. Isim maf'ul itu bentuk objek. Yang diperbuat, yang dibawa sebagai objek. Makanya kalau wali yang menggunakan kata secara bahasa menggunakan fa'ilun artinya ada orang yang dikuasai oleh Allah. Segala urusannya dikuasai oleh Allah. Yang ngatur Allah semuanya. Qala Allah Ta'ala wa huwa yatawallas sholihin. Allah berfirman, Allah yang senantiasa mengatur, menguasai orang-orang soleh. Yang pertama. Jadi fala yakiluhu ila nafsi lahdatan. Ketika kata wali diartikan sebagai objek di sini, maka dirinya itu ya, tidak pernah menyerahkan kepada nafsunya, pada dirinya sendiri sekejap pun tidak pernah. Ini wali. Bal yatawala al-haqqu subhanahu ri'ayatuh. Kan tetapi Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengurus ya, dirinya, segala urusannya. Yang kedua, wathani fa'ilun mubalaghah. Minal fa'il. Kalau fa'il sebagai subjek. Ya, bermakna subjek yang melakukan. Apa artinya? Wa huwa alladzi yatawalla ibadatallah wa ta'atahu. Nah, kalau diartikan sebagai subjek, wali itu orang yang mengatur ya, sebagai subjek, mengatur peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Fabi ibadatihi tajri ala tawali min ghairi ayatakhallala isyan. Dengan ibadahnya, dengan penghambaannya yang diatur oleh dirinya itu sebagai wali, maka dalam penghambaannya, peribadatannya tidak terselip pun dengan perbuatan durhaka atau kemaksiatan. Nah, dari kedua arti tadi, kedua sifat tadi yang diartikan waliyun dan wali, wazan fa'ilun dan wazan fa'il mubalaghah. Kedua-duanya wajibun hatta yakuna al-wali waliyan yajibu qiyamuhu bi huquqillahi ta'ala. Pada esensinya, makna sesungguhnya dua arti tersebut, dua makna tersebut tidak meninggalkan terkait apa? Penegakannya terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wali itu merupakan memiliki arti hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa baik ketaatan itu dia diri sebagai objek atau sebagai subjek. Terus wadawami hifdillahi ta'ala iyahu fis sarra'i wad dharra. Wali itu senantiasa mendapatkan pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fis sarra' wad dharra, dalam keadaan leluasa maupun dalam sempit, semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa min syartil waliyyi ayyakuna mahfudhon. Makanya termasuk bagian syarat daripada wali, kondisi daripada wali adalah dia adalah mahfudhon, terpelihara. Sebagaimana syaratnya Nabi,
Kama anna min syartin nabi ayakuna maksuman. Sebagaimana syaratnya nabi itu maksum, terpelihara dari segala dosa. Nah, para wali terpelihara. Dari mana? Dia terpelihara. Kalau sebagai subjek, dia memelihara dirinya tidak pernah melakukan perbuatan durhaka, tidak pernah melalaikan Allah. Ketika sebagai objek, dia dipelihara oleh Allah, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian wali. Kita kembali, kalau ibadah itu tadi adalah merupakan harta atau kekayaan para wali, karena para wali, para aulia senantiasa isinya adalah dalam segala aktivitasnya ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ibadah sebagai kekayaan para wali. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita terus untuk meningkatkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan sebagai kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.